get it when I get back. Selamat sore sahabat Banjarmasin Pos, dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi dalam bincang-bincang spesial kita, Bitalk Banjarmasin Pos, bicara apa saja. Masih bersama saya, jurnalis Bipos Anjar Wulandari. Kali ini kita akan membahas terkait dengan program Adaro Santri Sejahtera dari PT Adaro Indonesia. Bersama saya di studio Banjarmasin Pos hari ini sudah hadir 3 narasumber yang berkompeten dalam hal ini ya tentunya, yang akan berbincang-bincang bersama kita terkait program Adaro atau yang biasa disebut PAS ini. Baiklah, sebelum kita memulai bincang-bincang ini, sebelumnya saya mengingatkan kepada sahabat Bipos semuanya dimanapun Anda berada, Anda bisa menyaksikan siaran kita ini melalui YouTube channel kita Banjarmasin Pos News Video, melalui IG kita Banjarmasin Pos, atau Facebook kita Bipos Online ya. Baik, sahabat Bipos semuanya, sebelum kita memulai bincang-bincang sore ini, saya ingin menjelaskan sedikit mengapa tema tentang program Adaro Santri Sejahtera ini menarik untuk diulas. Seperti kita ketahui bersama adalah PT Adaro ini merupakan salah satu perusahaan tambang terbesar ya di Indonesia, khususnya di Kalsel juga, dan sudah beroperasional sejak lama, sehingga perusahaan ini sangat dikenal oleh masyarakat. Ternyata perusahaan ini tidak hanya peduli terkait dengan masalah mining atau pertambangan, tapi juga melakukan program-program sosial untuk masyarakat, salah satunya di bidang pendidikan, dan salah satunya adalah pengembangan di pondok pesantren ya. Baik, pada sore hari ini sudah hadir 3 narasumber kita. Saya akan memperkenalkan satu persatu. Di samping saya ini ada Ibu Okti Damayanti. Beliau ini adalah CSR Division Head Adaro Energi Indonesia. Selamat sore Ibu Okti. Selamat sore Anjar. Sehat Ibu ya? Alhamdulillah sehat. Oh, ini Ibu Okti ini jauh-jauh datang dari Jakarta langsung loh. Baik, selanjutnya ada narasumber kita juga masih dari Adaro. Beliau ini adalah Bapak Sam Guntur. Mungkin sahabat Bipos semua di rumah bisa mengenalnya dari sosok yang besar ya. Tapi orangnya sangat ceria sekali dan semangat. Beliau ini adalah ketua program Adaro Santri untuk di wilayah Kalsel Teng ya Pak ya. Selamat sore Pak Guntur. Selamat sore Banjar. Sehat Pak ya? Alhamdulillah, selalu semangat ya. Walaupun cuaca belakangan ini tidak kurang baik ya, sering hujan. Baik. Untuk berikutnya narasumber kita ada Bapak Abdul Ghafur. Beliau ini sekarang menjabat sebagai penasihat Pak ya, penasihat Badan Pengelola Usaha Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bangkiling di Kabupaten Tabalong. Dan yang perlu sahabat Bipos semua ketahui bahwa beliau ini juga sekarang adalah sebagai Kepala Desa Bangkiling Pak ya. Selamat sore Bapak. Selamat sore Ibu. Selamat datang di studio kita. Baik, langsung saja kita mulai diskusi hari ini. Sebelum memulai diskusinya, kebetulan sekali pada hari ini tadi Bu ya, ada dilakukan pelepasan Bu ya, pelepasan dan pembekalan mahasiswa untuk program Adaro Santri Sejahtera ini di Universitas Lambung Mangkurat. Nah, sebelum memasuki bincang ini, kayaknya cocok dulu membahas apa sih tujuan dari pelepasan tadi, ada kaitannya dengan program ini. Mungkin bisa Ibu Okti jelaskan dulu nih Bu terkait pelepasan tadi. Baik ya, tadi pagi kami senang sekali dan seru dengan ada acara. Kita mengadakan acara di Aula Rektorat dari Universitas Lambung Mangkurat, di mana 130 mahasiswi Universitas Lambung Mangkurat itu kita lepas, dan kita juga memberikan pembekalan tentang
sebelum mereka itu terjun ke pondok pesantren yang akan menjadi tugas buat mereka, di mana mereka itu bisa magang selama 4 bulan. Jadi 4 bulan akan berakhir di awal Desember 2022 ini. Mereka ini para mahasiswa-mahasiswi akan ditempatkan di 5 pesantren, dan pesantren ini adalah pesantren yang merupakan pesantren binaan dari Adaro. Dari program PAS ini Bu ya. Itu jumlahnya berapa itu untuk ada 130 mahasiswa-mahasiswi dari berbagai jurusan, berbagai fakultas. Oke. Jadi ini sebenarnya memang salah satu bagian dari program ini Bu ya. Betul. Nah, terkait program ini sendiri Bu, mungkin bisa dijelaskan lebih rinci, apa sih itu Bu program Adaro Santri Sejahtera? Sejak kapan program ini diinisiasi dan kira-kira sejauh ini bagaimana? Ya, program Adaro Santri Sejahtera itu memang diinisiasi sejak tahun 2018. 2018 itu merupakan tahun awal ketika kita melakukan pemetaan. Kemudian 2019 kita mulai fokus kepada perencanaan dan juga implementasi dari program ini. Tentu pertanyaannya adalah apa sih tujuannya ya? Iya. Jadi tujuan program Adaro Santri Sejahtera itu adalah untuk membuat pesantren itu mempunyai unit usaha yang mampu mensejahterakan pesantren. Kemudian juga bagaimana dapat menumbuhkan jiwa kewirausahaan bagi para santri. Nah, ini Adaro memang secara strategis melihat bahwa program Adaro Santri Sejahtera ini akan mempunyai dampak yang luas. Jadi tidak hanya di daerah di mana Adaro beroperasi, tetapi bisa sekalsel. Nah, pasti kan Mbak Ansar akan nanya, emang seberapa besar sih potensi gitu ya dari pondok pesantren? Jadi ternyata di Kalimantan Selatan itu memiliki kira-kira 300 pondok pesantren di satu provinsi aja. Jadi termasuk provinsi yang jumlah pondok pesantrennya itu cukup banyak. Kemudian ada hampir 100.000 santri, hampir 5.000 ustadz dan ustazah. Jadi kalau dilihat secara potensi, ini merupakan potensi yang sangat besar buat Kalimantan Selatan. Nah, tentu saja kita melihat potensi apa sih yang bisa kita kembangkan ya dari ponpes, dari para ustadz, ustazah dan juga para santri. Itu adalah bagaimana kalau mereka tidak hanya kuat di ilmu agama, tetapi mereka itu juga mempunyai kewirausahaan, mempunyai jiwa socialpreneurs. Mereka mampu mempunyai sebuah unit usaha yang pada dasarnya nanti akan mampu mensejahterakan ponpesnya. Kemudian mendidik santrinya, jadi santri ketika lulus dari pondok pesantren kemudian bisa terjun ke masyarakat, dia bisa berbisnis. Jadi bisa dibayangkan kalau 300 pesantren di Kalsel itu mempunyai unit usaha yang menguntungkan. 100.000 santri itu santri-santri yang ilmu agamanya bagus dan punya jiwa kewirausahaan. Dengan ini panglimanya nih, panglima di lapangannya nih ya Bu ya. Pak Guntur nih. Iya Bu. Pak, mungkin bisa diceritakan Pak bagaimana sih teknis pelaksanaan program Adaro Santri Sejahtera ini di lapangan agar bisa mencapai tujuannya? Kan tadi tujuannya mungkin lebih meningkatkan perekonomian masyarakat. Iya. Jadi untuk kegiatan program Adaro Santri Sejahtera atau biasa kami singkat PAS ya. Itu kalau bahasa Banjar itu PAS ya. PAS itu tidak dikelebihi, tidak kurang. PAS. Itu sebuah nama yang sudah terilhami, mungkin itu sudah dikasih oleh Allah ya. Ini sebuah keberkahan bagi kita bersama, dan ini sudah kayaknya sudah diridhoi oleh Allah. Program ini akan sangat bermanfaat untuk pesantren. Kenapa jadi kok bisa PAS kayak gitu? Namanya PAS dan programnya PAS gitu. Nah, program ini kita mulai tahun 2018 kita sudah mulai survei kegiatan, kita sudah komunikasi dengan abah guru, dengan para ustadz, dengan kita juga tanya-tanya ke santri bagaimana kehidupan santri di sini. Habis itu juga kita juga mulai pembinaan ya, pembinaan itu kita mulai dengan ruang lingkup di Adaro, di internal Adaro ya. Kita pendampingan, habis itu kita menemukan apa sih karakteristik yang ada di pesantren, dan pesantren punya sumber daya itu, dan pesantren ingin melakukan itu. Nah, sehingga
terciptalah ada beberapa usaha ya di pesantren itu, mulai dari ada usaha perikanan, peternakan, pertanian, sama dengan madu kelulut ya. Nah, jadi dari usaha-usaha itu lahir daripada keinginan-keinginan dari pesantren. Nah, tentunya kami di dunia private sector ya, atau di dunia adaro, di dunia korporasi, kami juga tidak ingin pengabdian kami atau pendampingan kami terhadap pondok pesantren itu hanya wilayah-wilayah ke pemberdayaan masyarakat atau pemberdayaan pesantren untuk bisa menjadi pesantrenpreneur ya, pesantren yang memiliki kewirausahaan. Nah, sehingga usaha-usaha itu mau kami lebih baik lagi, baik dari segi teknologi ataupun dari segi pemasaran nantinya ya. Sehingga tahun 2020 ya Bu Opti, kita sudah menggandeng Universitas Lambung Mangkurat sebagai mitra kerja kita untuk kita sama-sama memajukan pondok pesantren ini. Jadi ada 3 budaya ya Bu Opti ya yang kita tanamkan di sana, dan 3 budaya ini sangat melekat ya. Jadi budaya pesantren dengan religiusnya, private sector dengan target dan indikator yang harus target oriented dan achievement orientednya itu, serta akademisi OLM perguruan tinggi dengan akademisinya. Jadi teknologi-teknologi yang mereka riset, teknologi-teknologi yang mereka kembangkan, itu kita coba kembangkan di usaha-usaha di pondok pesantren. Nah, dari itulah sehingga kita bisa mencapai tujuan bersama nih, apabila kita bergandeng bersama dan sejalan bersama. Untuk selanjutnya mungkin kita beralih dengan Ustadz Ghafur nih. Ustadz Ghafur ini pemirsa datang jauh-jauh dari Tanjung langsung ya, dari Tabalang ya. Beliau ini adalah seperti saya sampaikan tadi, adalah penasihat BPUP dari Miftahul Ulum Bangkiling ya, dan beliau ini adalah kepala desa Bangkiling saat ini. Baik Ustadz, mungkin bisa dijelaskan kondisi pesantren Miftahul Ulum sebelum program PAS ini masuk. Jadi kita bisa melihat perbedaannya nih sebelum dan sesudah program PAS masuk. Mungkin bisa diceritakan dulu Pak. Ya, terima kasih Ibu. Jadi di pondok pesantren itu dulu mungkin kita cerita zaman dulu boleh, sebelum Ibu mungkin Bapak ke tempat kami. Namanya pondok pesantren yang ada di pedalaman, bahasanya tuh jauh dari perkotaan. Mungkin sikap dan anak-anak yang kami didik dulunya itu mungkin karakter sudah dulu, cara untuk membersihkan pondok, jadi untuk mereka bersikap dan lain sebagainya tuh Bu, jauh kita bilang tertinggal. Jadi setelah masuk di 2018 Ibu Bapak yang sudah membantu kami jauh sekali berubahnya Bu. Dari asalnya kotor tempatnya, sekarang sudah alhamdulillah jauh berubah. Jadi dari situ kami belajar, mungkin Ibu juga dibantu dari Adaro untuk ini kayak apa supaya pondok tetap bersih, nyaman dikunjungi dan lain sebagainya. Mungkin di situ kami ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami, khususnya di pondok pesantren itu Bu. Jadi waktu itu masih tradisional Bapak ya, mungkin belum ada berpikir atau berpikir untuk mengelola pondok pesantren sebagai tempat usaha, memberdayakan santri-santrinya ya. Boleh diceritakan juga sekarang setelah ada program PAS masuk, apa yang berubah dari pesantren Bapak, dan kira-kira sejauh mana sih keterlibatan dari semua warga pesantren ya, baik itu santri maupun para ustadznya. Ya, setelah Ibu dari Adaro masuk ke kita Bu, itu kami sudah menerapkan kayak kebersihan, sikap yang baik terhadap orang, mungkin kayak istilahnya tuh bahasanya Bu, kayak tamu datang tuh kayak apa dan lain sebagainya. Karena kami di pedalaman jauh dari orang kota, maksudnya tuh kayak kada tahu lah kayak itu apa. Habis itu pulang untuk usaha mungkin kami belajar dari bukan Adaro bahwasanya usaha untuk santri ini kayak apa dan kayak apa supaya pondok pesantren tambah maju, tambah dikenal, mungkin santrinya bisa nambah banyak gitu. Sekarang setelah ada program PAS, apa yang berubah nih Pak? Mungkin seperti tadi katanya kan ada program
pemberdayaan, misalnya pembuatan kolam ikan. Sebenarnya bisa diceritakan Pak perkembangannya sekarang? Ya, untuk sekarang kami ini terlibat termasuk alumni juga Bu. Jadi alumni pondok pesantren kami libatkan dari awal pertama. Abah pengasuh meminta kepada kita, itu awal cerita dulu Bu, meminta kepada kita untuk nih ada dari Pak Guntur datang menawarkan ke saya sejenis usaha dari PT Adaro. Jadi abahnya bingung lalu menelpon kita, Pak kayak apa nih, ada usaha yang mau kita ambil, misalnya kita terima gitu, nah Peluang yang untuk anak-anak belajar berusaha. Jadi bingung dulu Bu, karena pengalaman kita belum ada ya. Jadi apa ini kan bingung tuh. Nah lalu istilahnya belajar, terus didatangi sama Bapak ini cerita. Sampai sekarang alhamdulillah jadi alumni sangat semangat, santri sangat semangat untuk sekarang ini. Jadi ini kami di pondok pesantren menerima 3 usaha, yaitu 3 usaha. Apa aja itu? Itu ada kolam ikan patin, lebah madu kelulut, sama puyuh dulu. Burung puyuh ya. Ada apa? Memeliharanya. Puyuh. Iya. Jadi perkembangannya gimana Pak, dan istilahnya pembinaan pendampingan dari pihak Adaro sendiri juga bagaimana, dan ini kan ada tambahan mahasiswa UNTAM juga membantu, kira-kira bagaimana? Ya kami sangat berterima kasih Bang Bu atas bantuannya ini. Jadi di situ kami banyak belajar, mungkin untuk sekarang apa yang dikatakan Bapak tadi menjadi percontohan. Mungkin sudah lagi awal kami panen pertama, panen kedua kami berhasil untuk di bidang kolam ikan. Jadi masyarakat di Desa Bangkiling Raya, Hapalah dan Bangkiling itu banyak yang tertarik kepada kolam ikan. Meniru ya. Jadi mereka bahasanya tuh belajar ke kita. Dulu kan kami kan misalnya tuh tertinggal nih, kada tahu pengalaman mungkin jauh di bawah. Jadi untuk sekarang masyarakat yang ada di sana bertanya kepada, malah belajar ke BPUD. Ada kelompok kami yang kami namakan kayak kelompok ikan ini yang mengetahui tentang obat dan lain sebagainya. Jadi masyarakat di sini sangat antusias Ibu untuk juga begadang ilaknya. Jadi kegiatan yang dilakukan di pesantren Miftahul ini menginspirasi, memotivasi warga sekitar ya untuk melakukan hal yang sama. Dan 2 kali panen Pak ya? Sudah 2 kali panen, banyak alhamdulillah, sangat membantu sekali kepada pondok Pak, kepada pondok Bu. Jadi di sana mungkin hasil apa yang kami kerjakan, kami sebenarnya di BPUP kan kadang meminta gaji soalnya untuk pondok karena kami alumni pondok. Jadi kami sebenarnya membantu kayak apa pondoknya supaya bisa berjalan, tetap santrinya tambah banyak. Jadi sebenarnya tidak ada mengharap apa-apa, cuma intinya pemberian dari Ibu Bapak sangat berharga banget Bu, pengalaman ada luar biasa. Tadi kita sempat terjeda pembicaraan dengan Ustadz Mahfur ya, Ustadz Ghafur, terkait dengan pengembangan PAS di pesantrennya Miftahul Ulum. Mungkin untuk selanjutnya nih Ustadz bisa disampaikan, mungkin diceritakan sebagai pengelola pondok pesantren yang juga sekaligus kepala desa ya, ibaratnya kan pemimpin daerah setempat gitu. Apa sih yang mungkin menjadi visi misi Bapak ini untuk visi misi Ustadz untuk memajukan baik itu ponpes dan juga desa melalui program PAS ini? Sinergi apa mungkin kira-kira yang bisa diwujudkan? Ya mungkin ulun selaku kepala desa mungkin saat ini kami di desa tetap lakukan ke usaha supaya pondok pesantren juga ikut di dalam kegiatan yang kami laksanakan. Jadi tetap kami lakukan yaitu
berupa usaha tadi seperti kayak kolam ikan tadi mungkin sudah masyarakat sudah meniru bahwasanya untuk kolam ikan ini sangat menjanjikan. Jadi untuk tahun-tahun berikutnya kami tetap mencoba menambah kolam selanjutnya supaya masyarakat sejahtera, habis itu kayak santri ikut terlibat sejahtera juga, bisa mengembangkan usaha yang diberikan PT Adaro tersebut. Jadi sebagai kepala desa juga Ustadz lebih leluasa tentunya ya mengkolaborasikan program-program desa dengan di pondok pesantren ya, yang mendukung program PAS ini juga ya. Baik, untuk harapan Bapak sendiri, harapan Ustadz sendiri untuk program PAS ini kira-kira bagaimana? Ya. Harapannya PAS ini jangan berakhir dulu karena masih banyak mungkin ilmu yang harus kami gali dan kami pelajari. Jadi kami sangat berharap tetap Ibu, Bapak Guntur tetap ada di kami gitu, membantu di pondok pesantren kami. Karena tanpa mereka mungkin kami kada bisa, apalagi kada mampu sampai sekarang ini. Usaha yang sampai sekarang jalan, contohnya aja Bu, di desa atau di kelompok mana saja, setiap kali usaha itu ada, diberikan usaha, hari itu diberikan, tahun berikutnya sudah tutup Ibu. Kami sangat bersyukur ini usaha di pondok pesantren yang PAS ini sampai 3 tahun masih jalan Bu. PAS masih ada, kegiatan masih lancar, rapat bulanan tetap terjalin. Jadi kami bersyukur banget Ibu, karena pelajarannya yang sangat berharga itu ya di sini menurut Ulan. Jadi kelompok apa saja pondok pesantren tadi setiap kali kita kerjakan, tapi kita bekerjanya misalnya itu apa adanya di depan buah, maksudnya apa adanya itu apa yang kita harus kerjakan ya kita kerjakan. Jadi tidak mencari sesuatu apa saja, misalnya kayak kita mencari gaji, mencari apa ini dan itu segalanya. Itu menurut Ulan kada kuat Bang dua kelompok itu, jadi supaya kuat kita apa adanya aja, bila ada lanjutkan sampai kita bangga kawasan sejahteranya yang tercapai cita-cita Ibu dan Bapak tadi. Oke. Jadi sekarang sudah lebih mandiri Pak ya. Bisa diceritakan berapa sih jumlah warga di Ponpes Miftahul sendiri saat ini, dan mungkin ada porsi-porsi pembagiannya nggak, misalnya sebagian untuk istilahnya kolamnya, sebagian pembagian seperti itu untuk pekerjaannya. Iya Ibu. Untuk santri saat ini santri baru sudah masuk Ibu, sekitar 400 santri yang sudah ada. Jadi usaha kayak madu, kayak kolam ini sudah ada porsinya masing-masing. Jadi di sana ada kelompok, ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara yang menangani masalah kolam. Jadi santri di sana terlibat Ibu, kayak kita memberi ikan, mengobati kalau ada sesuatu misalnya apa, itu sudah kami pelajarkan kepada santri yang ada di pondok pesantren, kayak lebah madu kelulut, kayak menjaga, kayak memanen, kayak menambah, itu sudah ada porsinya masing-masing. Kayak santri tugasnya membersihkan, kayak santri tugasnya memberi pakan, kayak santri tugasnya memanen madu kelulut. Jadi sudah ada pembagian tugas tapi ya untuk setiap pekerjaan pengelolaan itu tadi ya, karena itu banyak sekali dan istilahnya perlu yang bertanggung jawab gitu ya. Baik. Sekali lagi Bapak Ghafur, Ustaz Ghafur dan Pak Guntur, baik sahabat Banjarmasin Pos dimanapun Anda berada, saya mengucapkan terima kasih juga atas perhatian Anda. Kita jumpa lagi dalam bincang-bincang Bitalk yang dengan tema yang juga tidak kalah menarik lainnya di kesempatan lain. Untuk bincang-bincang kita kali ini tentang program Adaro Santri Sejahtera, kita akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.